Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Puja dan puji syukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat limpahan nikmatnya kepada kita semua, saat ini kita bisa kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada seluruh para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di awal khutbah, khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk semua para jamaah. Mari bersama, jangan pernah kita berhenti untuk terus berupaya, berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mengoreksi, memperbaiki, kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di dalam salah satu makalah, sebagian hukama ada yang memberikan nasihat untuk kita. An ba'dil hukama salah satu asya'a tuparrijul gusoso. Ada 3 perkara yang bisa menghilangkan rasa bingung dari diri kita. Mungkin secara manusiawi, salah satu yang kadang menjadi beban berat rasanya kita rasakan apabila diri kita, hati kita terjangkit, terkena, merasa ada rasa bingung di dalam diri kita. Ini mungkin salah satu problem, masalah dalam kehidupan keseharian kita, apa dalam pekerjaan atau dalam rumah tangga atau apapun,
Biasanya yang berat kita rasakan apabila kita sedang dirundung suatu masalah yang akhirnya membuat kita menjadi bingung, entah harus bagaimana, tidak tahu mencari solusi jalan keluarnya. Dan ini kita rasakan betapa tidak nyaman dan tersiksanya diri kita kalau kita sedang dalam keadaan situasi seperti ini. Rasa bingung yang membebani pikiran kita. Di sini sebagian ulama hukama memberikan nasihat agar kita terhindar dari kebingungan yang dirasakan. Maka kata sebagian hukama ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Pertama, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala. Ini senada dengan salah satu penjelasan, dengan salah satu keterangan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah tatmainnul qulub, hati kita akan tenang. Permasalahannya urusan zikir, masalah zikir mungkin selama ini sudah kita lakukan, sudah kita amalkan, tapi rasa-rasanya tidak ada dampak, tidak ada hasil, atau mungkin tidak ada faedah, terutama rasa ketenangan hati. Zikir-zikir tapi rasanya ketenangan itu tidak kita dapat. Ini ada apa? Padahal di berbagai keterangan sudah nyata, sudah jelas disampaikan bahwa dengan zikir kepada Allah hati kita akan tenang. Tapi mengapa selama ini kita zikir tapi kita belum merasakan ketenangan hati? Nah, ini mungkin PR, pelajaran yang harus kita koreksi bersama-sama. Ada apa sebetulnya? Pertama, paling tidak masalahnya adalah kita belum begitu memahami tentang masalah zikir itu sendiri. Apa itu zikir? Mungkin salah satu penyebabnya ini, kurangnya kita memahami tentang ilmu bab zikir. Paling tidak para jamaah yang bersama harus kita pahami. Pertama, zikir itu secara harfiah, secara makna, zikir itu artinya mengingat. Mengingat Allah. Zikir artinya bagaimana hati dan pikiran kita bisa mengingat Allah. Mungkin makna secara harfiahnya seperti itu. Dan inilah salah satu yang paling sulit kita lakukan. Kadang kita zikir tapi hati kita, pikiran kita belum bisa mengingat Allah. Apalagi kalau kita tidak sedang berzikir. Sepertinya yang ada itu goplah, lalai, lupa, jauh dengan Allah keseharian kita. Habis waktu 24 jam sehari semalam. Kalau boleh jujur, berapa menit kita bisa mengingat Allah? Habis semuanya waktu kita hanya digunakan mengurus urusan duniawi, mengikuti keinginan hawa nafsu. Sulit sekali diri kita untuk bisa mengingat Allah, zikir kepada Allah. Bahkan parahnya lagi, jangankan sedang tidak zikir, kadang ketika sholat, ketika tadarus Quran, ketika membaca zikir-zikir yang lain, tetap hati kita belum bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita tidak sedang dalam keadaan zikir atau ibadah. Ini mungkin PR terbesar bagi hati kita, bagi jiwa kita, bagi diri kita. Ada apa dengan diri kita? Kenapa begitu sulit, begitu berat mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka wajar kalau selama ini diri kita banyak dirundung masalah, banyak rasa bingung, banyak beban yang kita rasakan karena masalahnya kita ternyata belum bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalinya kita zikir, tetap hati kita masih belum bisa mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, yang harus kita pahami tentang zikir, zikir itu secara garis besar dibagi 3.
Ada zikir lisan, ada zikir abdan, ada zikir jinan. Zikir lisan adalah zikir yang diucapkan oleh lisan kita. Zikir abdan adalah zikir yang dilakukan oleh badan kita atau tubuh kita. Sedangkan zikir jinan adalah zikir yang dilakukan oleh hati kita. Itulah pembagian zikir menjadi 3 bagian. Zikir lisan, zikir yang diucapkan, ini bentuknya banyak. Bisa dengan membaca tasbih subhanallah, atau tahmid alhamdulillah, atau takbir Allahu akbar, atau baca sholawat, atau baca tadarus Al-Quran, atau membaca tahlil la ilaha illallah. Banyak zikir lisan yang bisa kita lakukan. Namun di dalam satu keterangan dijelaskan, dari begitu banyak zikir yang bisa kita lakukan, ada zikir yang paling utamanya zikir. Apa itu? Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ternyata zikir yang paling abdul, zikir yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini biasa kita sebut dengan kalimat tahlil, atau la ilaha illallah ini bisa disebut juga kalimat tauhid, atau la ilaha illallah ini bisa juga disebut dengan kalimat akidah atau kalimat thayyibah. Banyak nama-nama kalimat la ilaha illallah. Jadi ternyata zikir yang paling abdol-abdolnya adalah membaca la ilaha illallah. Kenapa ini menjadi zikir yang paling utama? Dalam hadis Nabi menjelaskan, siapa orang yang akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Kalimat lain tidak ada yang bisa menjamin kita masuk surga. Hanya kalimat la ilaha illallah lah yang bisa menjamin seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Maka di dalam kalimat tahlil, setelah tahlil biasanya kita sering membaca alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallahu ta'ala nahnu minal aminin. Alaiha nahya, dengan la ilaha illallah kami hidup. Wa alaiha namut, dengan la ilaha illallah kami nanti meninggal. Wa alaiha nub'asu, dengan la ilaha illallah juga kami ingin dibangkitkan di akhirat. Kalau 3 ini bisa terjadi kepada diri kita, hidup dengan la ilaha illallah, meninggal dengan la ilaha illallah, dibangkitkan dengan la ilaha illallah, maka insya Allah nahnu minal aminin, kita akan tergolong orang-orang yang aman dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala, alias kita akan selamat menuju negeri akhirat. Inilah yang menjadi tanda, yang menjadi bukti kenapa zikir la ilaha illallah adalah paling abdol-abdolnya zikir. Mudah-mudahan melalui khutbah ini ada manfaat yang bisa kita petik dengan khutbah ini. Untuk diri saya mengingatkan, untuk kita semua yang hadir, mari bersama kita pelajari kembali tentang masalah zikir. Kita tingkatkan kembali zikir kita kepada Allah. Paling tidak sehari semalam ada berapa jam, ada berapa waktu yang kita gunakan untuk kita bisa mengingat, berzikir kepada Allah dengan sebenar-benarnya zikir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya